Wahai Abang Da Abah Haji Erik Ahmad Mubarik, pentolan pembesar Jamaah Ahmadiyah Indonesia dari Bogor atau Parung. Ya memang kalau meladeni panjenengan, orang-orang di sini gak bisa kerja karena panjenengan 24 jam itu hampir penuh untuk debat-debat begini, karena memang cuma panjenengan tidak punya pekerjaan tetap ya, cuma mengharapkan canda saja iuran wajib. Pertama dari tulisan panjang panjenengan itu tentang Quran surat Az-Zukhruf, tentang Isa adalah Al-Mahdi, macam-macam itu tulisan sudah bertahun-tahun yang lalu. Setelah saya jawab dengan dalil dan referensi, tetap itu diulang-ulang juga, karena kemampuan panjenengan robotik. Yang pertama, panjenengan di sana menyebutkan ayat Quran surat Az-Zukhruf itu salah. Yang panjenengan maksud itu adalah ayat 57, tetapi panjenengan tulis dalam tulisan panjang itu, bilang ke khalifahnya itu harus hati-hati. Khalifah panjenengan itu di London itu kalau memposting ayat itu harus hati-hati, jangan bolak-balik begitu. Maksudnya itu Az-Zukhruf 57, tetapi di sana ditulis sebagai Az-Zukhruf 58. Dan itu pun tafsirnya mesti panjenengan selewengkan ya. Jadi di sana itu bismillahirrahmanirrahim. Walamma duriba ibnu Maryam masalan idza qaumuka minhu yasiddun. Dan ketika Isa putra Maryam dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaum panjenengan yaitu suku Quraisy waktu itu bersorak karenanya, itu kan. Dan ayat yang 58 berikutnya itu bukan tentang 57 itu, sampean salah tulis itu. Yang 58 itu bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu alihatuna khairun am huwa ma darabuhu laka illa jadala balhum qaumun khasimun. Jadi dan mereka berkata, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan kami atau dia? Dia di sini maksudnya Isa bin Maryam. Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Ya. Jadi Quran surat Az-Zukhruf ayat 57 dan 58 ini menceritakan kembali kejadian sewaktu baginda Rasulullah SAW membacakan di hadapan orang-orang Quraisy Quran surat Al-Anbiya ayat 98, yang artinya sesungguhnya kamu dan yang kamu sembah selain Allah adalah kayu bakar jahanam. Maka seorang Quraisy bernama Abdullah bin Az-Zab'ari menanyakan kepada baginda Rasulullah SAW tentang keadaan Isa yang disembah oleh orang Nasrani. Apakah dia juga menjadi kayu bakar neraka jahanam seperti halnya sembahan-sembahan mereka? Rasulullah SAW terdiam sebentar dan mereka pun menertawakannya, gitu loh. Lalu mereka menanyakan lagi mengenai mana yang lebih baik antara sembahan-sembahan mereka dan Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Pertanyaan-pertanyaan mereka itu hanyalah mencari perbantahan saja, bukan mencari kebenaran, gitu loh. Ya seperti panjenengan ini, postingan voice note yang sudah diulang-ulang sejak dulu, walaupun saya jawab dengan telak gitu ya. Ya panjenengan termasuk dalam ayat ini juga Mirza Ghulam Ahmad kok. Apa namanya? Mentahsis, menyelewengkan makna, maksud, tafsir dan takwilnya. Jalan pikiran mereka itu adalah kesalahan yang besar. Nabi SAW tidak mengetahui bahwa dia disembah dan dia tidak rela dijadikan. Nabi Isa alaihissalam tidak mengetahui bahwa dia disembah dan dia tidak rela dijadikan sembahan. Itu maksudnya. Saya baca kitab tafsir ini,
Tafsirnya antara lain seperti yang saya punya ini dari siapa itu, Wahbah Az-Zuhaili dari Suriah. Tafsirnya beliau itu ya kan, tafsir Al-Wajiz. Ya begitulah, jadi gak ada kaitannya ini dengan dengan Mirza Ghulam Ahmad, gak ada. Itu yang pertama, karena tulisan panjenengan dan itu juga mulai dahulu kan. Yang kedua ini, yang kedua tentang hadis riwayat Ibnu Majah di juz 2 halaman 1340, nomor hadisnya 4039 itu ya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Yunus bin Abdul A'la, dari Syafi'i, dari Muhammad bin Khalid Al-Jandi, dari Aban bin Saleh, dari Al-Hasan Al-Basri, dari Anas bin Malik, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda. Panjang ya. Begini maksudnya. Semua urusan tidak bertambah kecuali kesengsaraan. Tidak pula dunia kecuali semakin membelakangi, tidak pula manusia kecuali makin bakhil, tidak pula kiamat tiba kecuali ke atas orang-orang jahat atau orang-orang buruk, dan tidak pula ada Mahdi kecuali Mahdi itu adalah Isa bin Maryam. Begitu kan? Ini satu hadis saja ya. Sebenarnya tak perlu ada perincian khusus untuk menjawab hadis Mahdi adalah Isa ini, sebab masalah itu sudah sangat jelas. Karena satu hadis ini saja tidak mungkin menghadapi ratusan hadis yang menjelaskan bahwa Mahdi dan Isa itu dua personality yang berbeda, gitu kan. Baiklah, tentang Mahdi itu adalah Isa, maka akan dijawab lebih rinci begini, paling 5 menit lagi. Begini, sekali lagi, satu hadis ya, kalau disebut dalam mustalahul hadis adalah khabar wahid, tidak bisa menghadapi, menggugurkan puluhan bahkan ratusan hadis sahih dan mutawatir yang mengkonklusikan bahwa Isa dan Mahdi itu personalitas yang berbeda. Itu pertama. Yang kedua, Ibnu Majah sendiri meriwayatkan hadis yang mengatakan bahwa Al-Mahdi itu adalah hak dan dia dari keturunan Fatimah. Nah, ya kan? Ini dalam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah juz 2 halaman 1368, nomor hadisnya 4086. Jadi bagaimana mungkin Imam Mahdi itu adalah Nabi Isa kalau beliau adalah putra Fatimah? Ini saja kan sudah logical fallacy ya, logika yang cacat dari sampean itu. Memang karena dipaksakan. Bukankah Nabi Isa itu terhitung dari pertalian nasab sepupu-sepupu begitu, dari leluhur baginda Nabi atau leluhur Sayyidah Siti Fatimah Zahra Al-Batul, yaitu dari klan Ishak dan klan Ismail itu kan. Dari hadis ini saja sudah terbantah, tetapi nggak apa-apa. Selanjutnya yang ketiga ya, puluhan atau bahkan mungkin ratusan hadis yang mengatakan bahwa Nabi Isa akan membantu Imam Mahdi dalam membunuh Dajjal dan sholat di belakang Imam Mahdi. Ini menandakan bahwa mereka adalah dua orang, bukan satu orang. Dan nanti akan dibahas juga bahwa Amir itu katanya bukan Imam Mahdi tetapi Imam sholat, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Tulisan panjang itu tambah sesat lagi itu. Baiklah, yang keempat, di dalam Mustadraknya Al-Hakim juz 4 halaman 440, kitab
Fitan wal Malahim, dan di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabirnya At-Tabrani juz 8 halaman 214, hadisnya nomor 7757, juga meriwayatkan hadis di atas dengan kata-kata yang persis tetapi tidak memiliki tambahan. Tidak ada tambahan seperti ini, dan tidak ada Mahdi kecuali ia adalah Isa. Tidak ada itu. Ya, memang di dalam Al-Mustadrak juz 4 halaman 441 sampai 442 kitab Fitan wal Malahim juga ada persis dengan hadis Ibnu Majah di atas, tetapi Al-Hakim sendiri mengatakan bahwa ia tidak bermaksud berdalil dengan hadis itu. Ia meriwayatkannya hanya sekedar ingin mengutarakan keheranannya kepada Bukhari dan Muslim. Begitu kan? Selanjutnya alasan bantahan saya yang kelima. Di dalam silsilah perawi hadis ini masalah ilmu rijal ya. Ya memang harus begini kalau menjelaskan. Gak apa-apa lah, setengah jam lagi gak apa-apa. Di dalam silsilah perawi ilmu rijalul hadisnya itu ya, hadis Ibnu Majah, terhadap hadis Ibnu Majah tersebut kedapatan seorang yang bernama Muhammad bin Khalid Al-Jandi atau Al-Jundi ya. Al-Jandi atau Al-Jundi ini terkenal di kalangan ulama ahli hadis sebagai orang yang suka memalsu, memutar balik dan merancukan hadis. Berikut ini adalah komentar ulama ahli hadis tentang positioning Muhammad bin Khalid Al-Jandi atau Al-Jundi. 1. Ibnul Qayyim dalam Al-Manarul Munifnya halaman 129, nomor hadisnya 324, dan halaman 130 nomor hadisnya 325, setelah menukil hadis di atas yaitu dan tidak ada Mahdi kecuali ia adalah Isa, Ibnul Qayyim menukil beberapa pernyataan ulama. Di antaranya Ibnul Qayyim menukil pernyataan Al-Abiri yang mengatakan bahwa Muhammad bin Khalid ini tidak dikenal di kalangan para ahli ilmu pengetahuan dan yaitu di kalangan ahli ilmu pengetahuan, khususnya kalangan mufassir dan kalangan muhaddis. Ibnul Qayyim juga menukil pernyataan Al-Baihaqi yang berkalam hanya Muhammad bin Khalid lah yang meriwayatkan hadis ini, yakni yang ada tambahnya itu. Padahal Al-Hakim Abu Abdillah mengatakan bahwa Al-Jandi atau Al-Jundi itu adalah orang majhul, tidak diketahui dan kacau, rancu, absud dalam sanad-sanad hadisnya, dan karenanya kadangkala diriwayatkan darinya dari Abban bin Abi Ayyas dari Al-Hasan secara mursal dari Nabi Muhammad SAW. Al-Hakim mengatakan bahwa hadis Isa adalah Al-Mahdi itu kembali kepada riwayat Muhammad bin Khalid, di mana Muhammad bin Khalid adalah majhul dari Abban bin Abi Ayyas, di mana Al-Jandi atau Al-Jundi adalah matruk, tidak dipakai, dari Al-Hasan, di mana Al-Jandi atau Al-Jundi adalah munqati, terputus dari sanad yang bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis-hadis akan keluarnya, akan didatangkannya, akan dinuzulkannya Al-Mahdi Al-Muntadhar ya, Al-Hasani At-Tijani, yang saya yakini bahwasanya ia bukan Isa ibn Maryam ya, itu isnadnya lebih sahih ya. Jadi yang kedua, Ibnu Hajar dalam Tahdzibut Tahdzib juz 9 halaman 125 hadis nomor 202 menukil celaan Abu Umar dan Abul Fathi Al-Azdi terhadap Muhammad bin Khalid Al-Jandi atau Al-Jundi itu. Selanjutnya Az-Zahabi dalam Mizanul I'tidal juz 3 halaman 535 nomor hadisnya 7479 berkalam, berkata Al-Azdi tentang Muhammad bin Khalid Al-Jandi Al-Jundi bahwa ia adalah pengingkar hadis-hadis
Dan berkata Abu Abdillah Al-Hakim bahwa Al-Jundi adalah majhul, tidak diketahui. Dan aku Al-Azdi berkata bahwa hadis tidak ada Mahdi kecuali ia adalah Isa, ini adalah hadis mungkar, ya, yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Nah, ini kan. Selanjutnya Al-Qurtubi dalam At-Tazkirahnya juz 2 halaman 701 mengatakan, dan perkataannya bahwa dan tidak ada Mahdi kecuali ia adalah Isa bertentangan dengan hadis-hadis yang lain dalam bab ini. Lalu Al-Qurtubi menukil pernyataan-pernyataan ulama lain yang mencela dan menolak hadis-hadis Muhammad bin Khalid Al-Jundi ini. Kemudian berkalam, dan hadis-hadis dari baginda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa Al-Mahdi Al-Muntadhar Al-Hasani At-Tijani itu, yang saya yakini seperti itu, bukan Isa Joshua Hamisya Ibn Maryam Al-Masih alaihi salatu wassalam akan datang, dan ia dari itrahnya, maksudnya Al-Mahdi itu ada di itrahnya dari keturunan Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul, adalah hadis-hadis yang sah, kokoh, soheh, bahkan mutawatir. Oleh karenanya hukum ketetapannya sah harus diambil dari hadis tersebut, tidak dari hadis yang lain. Jadi selanjutnya Ibnu Hajar dalam As-Sawa'iqul Muhriqahnya halaman 164 berkalam, An-Nasa'i menyatakan dengan jelas bahwa dia Muhammad bin Khalid Al-Jundi adalah tertolak. Dan selain An-Nasa'i dari para penghafal hadis, para hufadul hadis meyakini bahwa hadis-hadis yang sebelumnya, yaitu bahwa Al-Mahdi dari keturunan Fatimah, lebih sahih isnadnya, gitu kan. Selanjutnya Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam Hilyatul Auliya'nya mengatakan bahwa hadis itu yang ada tambahannya itu, ya, adalah hadis gharib, aneh dan asing. Dan Abu Nu'aim Al-Asbahani mengatakan, dan kami tidak menulisnya kecuali dari hadis Asy-Syafi'i. Selanjutnya Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah juz 4 halaman 101 sampai 102 berkalam, sedang hadis yang memiliki kata-kata tidak ada Mahdi kecuali Isa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah adalah hadis dhaif atau lemah, ya. Ia meriwayatkan dari Yunus dari Asy-Syafi'i dari Syekh yang tidak diketahui alias majhul dari Yaman. Sanad-sanad dan musnadnya tidak bisa dijadikan hujjah atau dalil. Bahkan ukurannya ada pada Yunus bin Abdul A'la, di mana ia mengatakan diriwayatkan kepadaku dari Asy-Syafi'i. Dan dalam kitab Al-Khalaiyat dan yang lainnya dikatakan bahwa Yunus, ya, bin Abdul A'la meriwayatkan kepada kita dari Asy-Syafi'i. Tidak dikatakan bahwa telah diriwayatkan kepada kami dari Asy-Syafi'i. Ini perkataan yang harus hati-hati memang kalau di dalam meriwayatkan suatu hadis. Meriwayatkan dan telah diriwayatkan itu lain. Ini Mirza Ghulam Ahmad, apalagi khalifahnya Mirza Ghulam Ahmad, pasti gak paham ini tentang mustalahul hadis. Dan terhadap hadis Muhammad bin Khalid Al-Jundi Al-Jandi, ya, ia mengatakan bahwa hadis ini cacat atau tadlis. Hal ini menunjukkan kelemahannya, dan sebagian orang mengatakan bahwa Asy-Syafi'i tidak meriwayatkan hadis tersebut. Walhasil, saking banyaknya cacat terhadap Muhammad bin Khalid Al-Jundi ini, sampai-sampai pengikut dan pembela Asy-Syafi'i menolak dengan keras periwayatan hadis itu. Disebutkan bahwasanya Asy-Syafi'i meriwayatkan hadis daripadanya, itu ditolak keras oleh pembela dan pendukung Imam Syafi'i. Mereka menuduh salah satu murid Asy-Syafi'i dengan berdusta dalam periwayatan hadis ini dari Muhammad bin Khalid Al-Jundi dengan dalil bahwa salah seorang mereka melihat Asy-Syafi'i
dalam mimpi, artinya secara kasfi, secara barzahi, dan mengatakan, Asy-Syafi'i mengatakan, telah berdusta atas namaku, yaitu Yunus bin Abdul Abul A'la. Hadis ini yang ada tambahannya, bukan dari hadis riwayatanku, gitu loh. Wah, ini saya banyak ini. Begitu sampai hampir 21 menit, tapi nggak apa-apa, ini kan ilmu ini. Yang saya jamin 1.000.000% Mirza Ghulam Ahmad dan para khalifahnya dan para pengikutnya pasti tidak bisa membaca suatu hadis dengan sistem mustalahul hadis seperti yang saya bacakan. Itu 2 poin saja dari tulisan panjenengan yang ngawur total itu tentang Az-Zukhruf, tentang hadis Ibnu Majah, gitu kan. Jadi ya ini dijawab, ini jawaban saya, nggak apa-apa panjang itu. Pak Jerik, ya, Pak Jerik menjawab pertanyaan saya dengan 3 ayat. Ayat pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabian la'alakum ta'qilun. Ya kan? Di situ Allah sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran berbahasa Arab agar kamu mengerti. Menurunkan loh, tapi tidak berbicara bahasa Arab. Tidak menggunakan kata dalam bahasa Arab satu. Ya kan? Di surah Al-An'am, ya kan, itu wa ukhiya ilayya hadzal Qur'an, wa ukhiya ilayya hadza Qur'an, ini Al-Qur'an diwahyukan untukku. Di situ lagi tidak bicara dengan dalam bahasa Arab. Allah menginformasikan diwahyukan kepadaku ini Quran, atau ini Quran diwahyukan kepadaku. Nggak ada bahasa Arab di situ, ya kan? Nggak dikatakan kalimat aku diwahyukan kepadaku dalam bahasa Arab ini Quran, enggak begitu. Di sini tidak juga menyebut dalam bahasa Arab. Yang ketiga, surah Ibrahim ayat 4. Di situ wama arsalna mir rusulin illa bilisani kaumuhu liyubayyina lahu. Tidak aku utus seorang rasul melainkan dengan bahasa kaumnya untuk menjelaskan mereka. Di situ juga tidak ada kami utus seorang rasul dengan dalam bahasa Arab. Tidak ada bahasa Arabnya, ya kan Pak Jerik? Nah, kalau memang Mirza Ghulam Ahmad seorang rasul, Imam Mahdi masih al-Mau'ud, ya, atau nubuah lil alamin, atau rasul apa namanya, dan menerima wahyu, dia paham dong alamat Allah kedua. Itu Pak Jerik. Terima kasih. Assalamualaikum
Ujuni astajilakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah begitu. Niscaya akan aku kabulkan. Jadi termasuk permohonan kita mati di mana atau ingin mati bagaimana, itu kan termasuk doa. Kalau doa itu kan hanya meminta. Soal nanti matinya bagaimana itu urusan Allah. Tapi kan kita sebagai hamba kan hanya berdoa. Ujuni astajilakum. Berdoalah kepadaku, kata Allah begitu. Niscaya akan aku kabulkan. Jadi termasuk permohonan kita mati di mana atau ingin mati bagaimana, itu kan termasuk doa. Kalau doa itu kan hanya meminta. Soal nanti matinya bagaimana itu urusan Allah. Tapi kan kita sebagai hamba kan hanya berdoa. Di atas kemarin semalam itu kan sudah saya sebutkan banyak itu, bahwa kata ma'a itu di banyak surat itu, hampir seluruh surat itu ada, dan semua artinya adalah bersama, Pak Erik, bukan termasuk. Nah, kalau Pak Erik itu kan termasuk, itu kan ingin memaksakan yang Pak Erik sering sebut-sebutkan itu kepada Gulam itu, supaya ihdinas siratal mustaqim itu yang bagaimana, yang diberi nikmat kenabian segala macam. Nah, itu kan kata ma'a di situ Erik artikan termasuk menjadi nabi segala macam, kan begitu. Assalamualaikum Pagi Erik. Semoga saja pagi hari ini sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alna minal mutamassikina bi wilayati amiril mukminin wa a'immatil ma'sumin alaihimussalam. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selalu Pak Haji Erik menggunakan ayat Al-Imran 103, wa ta'simu bihablillah. Berpegang teguhlah kepada tali Allah. Tali Allah ini siapa, Pak Haji Erik? Kita perdalam ini. Siapa yang dimasuk tali Allah? Tali Allah itu apa? Simbol apa? Satu. Wala tafarraqu. Janganlah engkau bercerai-berai. Kalau yang namanya tidak bercerai-berai, itu Islam yang dari Nabi satu. Islam yang dibawa oleh Nabi nggak ada embelnya. Islam ya Islam, kan gitu. Nggak ada itu Islam Ahmadiyah, Islam Syiah, Islam Sunni, gitu kan. Islam Ahmadiyah terpecah dua, ya kan, Lahore dengan Qadian. Sunni banyak lah, Syiah juga banyak. Jadi yang tidak tafaruku mana? Kalau tidak tafaruku nggak ada tuh embelnya di belakangnya, nggak ada. Islam ya Islam kalau dari Nabi. Itu saja yang ditekankan, yang dimaksud tali Allah itu siapa? Kita perdalam ini. Tentunya kita kembali lagi yang pertanyaan saya semula. Apa masih kekeh dengan ayat 3 itu? Dan saya tambah lagi, di mana alamat hanya Allah? Kalau memang dia seorang Rasul, Khalifah,
Imam Mahdi, Nubuwah lil Alamin, dan Masih Maud. Al-Masih Maud. Terima kasih. Kalau ini tidak bisa menjawab, tidak bisa menunjukkan alamat Allah, Nabi palsu. Wahai Abang Abah Haji Erik Ahmad Mubarik, Pentolan Pembesar Jamaah Ahmadiyah Indonesia dari Bogor atau Parung. Ya memang kalau meladeni panjenengan, orang-orang di sini nggak bisa kerja karena panjenengan 24 jam itu hampir penuh untuk debat-debat begini, karena memang cuma panjenengan tidak punya pekerjaan tetap ya, cuma mengharapkan canda saja iuran wajib. Pertama dari tulisan panjang panjenengan itu tentang Quran surat Az-Zukhruf, tentang Isa adalah Al-Mahdi, macam-macam itu tulisan sudah bertahun-tahun yang lalu. Setelah saya jawab dengan dalil dan referensi, tetap itu diulang-ulang juga. Ini karena kemampuan panjenengan robotik. Yang pertama, panjenengan di sana menyebutkan ayat Quran surat Az-Zukhruf itu salah. Yang panjenengan maksud itu adalah ayat 57, tetapi panjenengan tulis dalam tulisan panjang itu, bilang ke khalifahnya itu harus hati-hati. Khalifah panjenengan itu di London itu kalau memposting ayat itu harus hati-hati, jangan bolak-balik begitu. Maksudnya itu Az-Zukhruf 57, tetapi di sana ditulis sebagai Az-Zukhruf 58. Dan itu pun tafsirnya mesti panjenengan selewengkan ya. Jadi di sana itu bismillahirrahmanirrahim. Walamma duriba ibnu Maryam masalan idza qaumuka minhu yasiddun. Dan ketika Isa putra Maryam dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaum panjenengan yaitu suku Quraisy waktu itu bersorak karenanya, gitu kan. Dan ayat yang 58 berikutnya itu bukan tentang 57 itu, sampean salah tulis itu. Yang 58 itu bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu alihatuna khairun am huwa ma darabuhu laka illa jadala balhum qaumun khasimun. Jadi dan mereka berkata, manakah yang lebih baik, Tuhan kami atau dia? Dia di sini maksudnya Isa bin Maryam. Mereka tidak memberikan perumpamaan itu kepadamu melainkan dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Ya. Jadi Quran surat Az-Zukhruf ayat 57 dan 58 ini menceritakan kembali kejadian sewaktu baginda Rasulullah SAW membacakan di hadapan orang-orang Quraisy Quran surat Al-Anbiya ayat 98 yang artinya sesungguhnya kamu dan yang kamu sembah selain Allah adalah kayu bakar jahanam. Maka seorang Quraisy bernama Abdullah bin Az-Zab'ari menanyakan kepada baginda Rasulullah SAW tentang keadaan Isa yang disembah oleh orang Nasrani. Apakah dia juga menjadi kayu bakar neraka jahanam seperti halnya sembahan-sembahan mereka? Rasulullah SAW terdiam sebentar dan mereka pun menertawakannya, gitu loh. Lalu mereka menanyakan lagi mengenai mana yang lebih baik antara sembahan-sembahan mereka dan Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Pertanyaan-pertanyaan mereka itu hanyalah mencari perbantahan saja, bukan mencari kebenaran, gitu loh. Ya seperti panjenengan ini, postingan, voice note yang sudah diulang-ulang sejak dulu walaupun saya jawab dengan telak gitu ya. Ya panjenengan termasuk dalam ayat ini juga Mirza Ghulam Ahmad kok. Apa namanya? Mentahsis, menyelewengkan makna, maksud, tafsir dan takwilnya.
jalan pikiran mereka itu adalah kesalahan yang besar. Nabi SAW tidak mengetahui bahwa dia disembah dan dia tidak rela dijadikan. Nabi Isa alaihissalam tidak mengetahui bahwa dia disembah dan dia tidak rela dijadikan sembahan. Itu maksudnya. Saya baca kitab tafsir ini. Tafsirnya antara lain apa seperti yang saya punya ini apa dari apa siapa itu Wahbah Az-Zuhaili dari Suriah. Tafsirnya beliau itu ya kan, tafsir Al-Wajiz. Ya begitulah. Jadi gak ada kaitannya ini dengan apa, dengan Mirza Ghulam Ahmad, gak ada. Itu yang pertama. Karena tulisan panjenengan dan itu juga mulai dahulu kan. Yang kedua ini, yang kedua tentang hadis riwayat Ibnu Majah di juz 2 halaman 1340, nomor hadisnya 4039 itu ya. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Yunus bin Abdul A'la, dari Syafi'i, dari Muhammad bin Khalid Al-Jandi, dari Aban bin Saleh, dari Al-Hasan Al-Basri, dari Anas bin Malik, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda. Panjang ya. Begini maksudnya. Semua urusan tidak bertambah kecuali kesengsaraan. Tidak pula dunia kecuali semakin membelakangi, tidak pula manusia kecuali makin bakhil, tidak pula kiamat tiba kecuali ke atas orang-orang jahat atau orang-orang buruk, dan tidak pula ada Mahdi kecuali Mahdi itu adalah Isa bin Maryam. Begitu kan? Ini satu hadis saja ya. Sebenarnya tak perlu ada perincian khusus untuk menjawab hadis Mahdi adalah Isa ini, sebab masalah itu sudah sangat jelas. Karena satu hadis ini saja tidak mungkin menghadapi ratusan hadis yang menjelaskan bahwa Mahdi dan Isa itu dua personality yang berbeda, gitu kan. Baiklah, tentang Mahdi itu adalah Isa, maka akan dijawab lebih rinci begini, paling 5 menit lagi. Begini, sekali lagi satu hadis ya, kalau disebut dalam mustalahul hadis adalah khabar wahid, tidak bisa menggugurkan puluhan bahkan ratusan hadis sahih dan mutawatir yang mengkonklusikan bahwa Isa dan Mahdi itu personalitas yang berbeda. Itu pertama. Yang kedua, Ibnu Majah sendiri meriwayatkan hadis yang mengatakan bahwa Al-Mahdi itu adalah hak dan dia dari keturunan Fatimah. Nah, ya kan? Ini dalam Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah juz 2 halaman 1368, nomor hadisnya 4086. Jadi bagaimana mungkin Imam Mahdi itu adalah Nabi Isa kalau beliau adalah putra Fatimah? Ini saja kan sudah logical fallacy ya, logika yang cacat dari sampean itu. Memang karena dipaksakan. Bukankah Nabi Isa itu terhitung dari apa ya, pertalian nasab sepupu begitu dari leluhur baginda Nabi atau leluhur Sayyidah Siti Fatimah Zahra Al-Batul, yaitu dari klan Ishak dan klan Ismail itu kan. Dari hadis ini saja sudah terbantah, tetapi nggak apa-apa. Selanjutnya yang ketiga ya, puluhan atau bahkan mungkin ratusan hadis yang mengatakan bahwa Nabi Isa akan membantu Imam Mahdi dalam membunuh Dajjal dan sholat di belakang Imam Mahdi. Ini menandakan bahwa mereka adalah dua orang, bukan satu orang. Dan nanti akan dibahas juga bahwa
Amir itu katanya bukan Imam Mahdi tetapi imam sholat, yaitu Mirza Ghulam Ahmad. Tulisan panjang itu tambah sesat lagi itu. Baiklah, yang keempat, di dalam Mustadraknya Al-Hakim juz 4 halaman 440, kitab Fitan wal Malahim, dan di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabirnya At-Tabrani juz 8 halaman 214, hadisnya nomor 7757, juga meriwayatkan hadis di atas dengan kata-kata yang persis tetapi tidak memiliki tambahan. Tidak ada tambahan seperti ini, dan tidak ada Mahdi kecuali ia adalah Isa. Tidak ada itu. Ya, memang di dalam Al-Mustadrak juz 4 halaman 441 sampai 442, kitab Fitan wal Malahim juga ada persis dengan hadis Ibnu Majah di atas, tetapi Al-Hakim sendiri mengatakan bahwa ia tidak bermaksud berdalil dengan hadis itu. Ia meriwayatkannya hanya sekedar ingin mengutarakan keheranannya kepada Bukhari dan Muslim. Begitu kan? Selanjutnya alasan bantahan saya yang kelima. Di dalam silsilah perawi hadis ini masalah ilmu rijal ya. Ya memang harus begini kalau menjelaskan. Gak apa-apa lah, setengah jam lagi gak apa-apa. Di dalam silsilah perawi ilmu rijalul hadisnya itu ya, hadis Ibnu Majah, terhadap hadis Ibnu Majah tersebut kedapatan seorang yang bernama Muhammad bin Khalid Al-Jandi atau Al-Jundi ya. Al-Jandi atau Al-Jundi ini terkenal di kalangan ulama ahli hadis sebagai orang yang suka memalsu, memutar balik dan merancukan hadis. Berikut ini adalah komentar ulama ahli hadis tentang positioning Muhammad bin Khalid Al-Jandi atau Al-Jundi. 1. Ibnul Qayyim dalam Al-Manarul Munifnya halaman 129, nomor hadisnya 324, dan halaman 130 nomor hadisnya 325, setelah menukil hadis di atas yaitu dan tidak ada Mahdi kecuali ia adalah Isa, Ibnul Qayyim menukil beberapa pernyataan ulama. Di antaranya Ibnul Qayyim menukil pernyataan Al-Abiri yang mengatakan bahwa Muhammad bin Khalid ini tidak dikenal di kalangan para ahli ilmu pengetahuan dan yaitu di kalangan ahli ilmu pengetahuan, khususnya kalangan mufassir dan kalangan muhaddis. Ibnul Qayyim juga menukil pernyataan Al-Baihaqi yang berkalam hanya Muhammad bin Khalid lah yang meriwayatkan hadis ini, yakni yang ada tambahnya itu. Padahal Al-Hakim Abu Abdillah mengatakan bahwa Al-Jandi atau Al-Jundi itu adalah orang majhul, tidak diketahui dan kacau, rancu, absud dalam sanad-sanad hadisnya, dan karenanya kadangkala diriwayatkan darinya dari Abban bin Abi Ayyas dari Al-Hasan secara mursal dari Nabi Muhammad SAW. Al-Hakim mengatakan bahwa hadis Isa adalah Al-Mahdi itu kembali kepada riwayat Muhammad bin Khalid, di mana Muhammad bin Khalid adalah majhul, dari Abban bin Abi Ayyas, di mana Al-Jandi atau Al-Jundi adalah matruk, tidak dipakai, dari Al-Hasan, di mana Al-Jandi atau Al-Jundi adalah munqati, terputus dari sanad yang bersambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sedangkan hadis-hadis akan keluarnya, akan didatangkannya, akan dinuzulkannya Al-Mahdi Al-Muntadhar ya, Al-Hasani At-Tijani, yang saya yakini bahwasanya ia bukan Isa ibn Maryam ya, itu isnadnya lebih sahih ya. Jadi yang kedua, Ibnu Hajar dalam Tahdzibut Tahdzib juz 9 halaman 125 hadis nomor 202 menukil celaan Abu Umar dan Abul Fathi Al-Azdi terhadap Muhammad bin Khalid Al-Jandi atau Al-Jundi itu.
Selanjutnya Az-Zahabi dalam Mizanul I'tidal juz 3 halaman 535, nomor hadisnya 7479 berkalam. Berkata Al-Azdi tentang Muhammad bin Khalid Al-Jandi Al-Jundi bahwa ia adalah pengingkar hadis-hadis, dan berkata Abu Abdullah Al-Hakim bahwa Al-Jandi Al-Jundi adalah majhul, tidak diketahui. Dan aku Al-Azdi berkata bahwa hadis tidak ada Mahdi kecuali ia adalah Isa, ini adalah hadis mungkar, ya, yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah. Nah, ini kan. Selanjutnya Al-Qurtubi dalam At-Tadhkirahnya juz 2 halaman 701 mengatakan, dan perkataannya bahwa dan tidak ada Mahdi kecuali ia adalah Isa bertentangan dengan hadis-hadis yang lain dalam bab ini. Lalu Al-Qurtubi menukil pernyataan-pernyataan ulama lain yang mencela dan menolak hadis-hadis Muhammad bin Khalid Al-Jandi Al-Jundi ini. Kemudian berkalam, dan hadis-hadis dari baginda Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa Al-Mahdi Al-Muntadhar Al-Hasani At-Tijani itu, yang saya yakini seperti itu, bukan Isa Joshua Hamisya Ibn Maryam Al-Masih alaihi salatu wassalam akan datang, dan ia dari itrahnya, maksudnya Al-Mahdi itu ada di itrahnya dari keturunan Sayyidah Fatimah Zahra Al-Batul, adalah hadis-hadis yang sah, kokoh, sahih, bahkan mutawatir. Oleh karenanya hukum ketetapannya sah harus diambil dari hadis tersebut, tidak dari hadis yang lain. Jadi selanjutnya Ibnu Hajar dalam As-Sawa'iqul Muhriqahnya halaman 164 berkalam, An-Nasai menyatakan dengan jelas bahwa dia Muhammad bin Khalid Al-Jandi Al-Jundi adalah tertolak. Dan selain An-Nasai, dari para penghafal hadis, para hufadzul hadis meyakini bahwa hadis-hadis yang sebelumnya, yaitu bahwa Al-Mahdi dari keturunan Fatimah, lebih sahih isnadnya, gitu kan. Selanjutnya Abu Nu'aim Al-Asbahani dalam Hilyatul Auliyanya mengatakan bahwa hadis itu yang ada tambahannya itu, ya, adalah hadis gharib, aneh dan asing. Dan Abu Nu'aim Al-Asbahani mengatakan, dan kami tidak menulisnya kecuali dari hadis Asy-Syafi'i. Selanjutnya Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah juz 4 halaman 101 sampai 102 berkalam, sedang hadis yang memiliki kata-kata tidak ada Mahdi kecuali Isa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah adalah hadis dhaif atau lemah, ya. Ia meriwayatkan dari Yunus dari Asy-Syafi'i dari Syekh yang tidak diketahui alias majhul dari Yaman. Sanad-sanad dan musnadnya tidak bisa dijadikan hujjah atau dalil. Bahkan ukurannya ada pada Yunus bin Abdul A'la, di mana ia mengatakan diriwayatkan kepadaku dari Asy-Syafi'i. Dan dalam kitab Al-Khalaiyat dan yang lainnya dikatakan bahwa Yunus, ya, bin Abdul A'la meriwayatkan kepada kita dari Asy-Syafi'i. Tidak dikatakan bahwa telah diriwayatkan kepada kami dari Asy-Syafi'i. Ini perkataan yang harus hati-hati memang kalau di dalam meriwayatkan suatu hadis. Meriwayatkan dan telah diriwayatkan itu lain. Wah, ini Mirza Ghulam Ahmad, apalagi khalifahnya Mirza Ghulam Ahmad, pasti gak paham ini tentang mustalahul hadis. Dan terhadap hadis Muhammad bin Khalid Al-Jundi Al-Jandi, ya, ia mengatakan bahwa hadis ini cacat atau tadlis. Hal ini menunjukkan kelemahannya, dan sebagian orang mengatakan bahwa Asy-Syafi'i tidak meriwayatkan hadis tersebut. Walhasil, saking banyaknya cacat terhadap Muhammad bin Khalid Al-Jandi Al-Jundi ini, sampai-sampai pengikut dan pembela Asy-Syafi'i menolak dengan keras periwayatan hadis itu. Disebutkan bahwasanya Asy-Syafi'i meriwayatkan hadis daripadanya, itu ditolak keras oleh pembela dan pendukung Imam Syafi'i.
mereka menuduh salah satu murid Asy-Syafi'i dengan berdusta. Dalam periwayatan hadis ini dari Muhammad bin Khalid Al-Jandi Al-Jundi dengan dalil bahwa salah seorang mereka melihat Asy-Syafi'i dalam mimpi, artinya secara kasfi, secara barzahi, dan mengatakan, Asy-Syafi'i mengatakan, telah berdusta atas namaku, yaitu Yunus bin Abdul A'la. Hadis ini yang ada tambahannya, bukan dari hadis riwayatanku, gitu loh. Wah, ini saya banyak ini. Begitu sampai hampir 21 menit, tapi nggak apa-apa, ini kan ilmu ini. Yang saya jamin 1.000.000% Mirza Ghulam Ahmad dan para khalifahnya dan para pengikutnya pasti tidak bisa membaca suatu hadis dengan sistem mustalahul hadis seperti yang saya bacakan. Itu 2 poin saja dari tulisan panjenengan yang ngawur total itu tentang Az-Zukhruf, tentang hadis Ibnu Majah, gitu kan. Jadi ya ini dijawab, ini jawaban saya, nggak apa-apa panjang itu. Assalamualaikum kepada Gus Romli yang terhormat dan yang saya cintai. Saya mau nanya ini ayat Quran apa hadis? Innama bu'istu li utamima makarimal akhlak. Kalau bacaan saya tolong diluruskan kalau salah. Terima kasih. Assalamualaikum Yai Gus Romli yang terhormat. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alna minal mutamassikina biwilayati amiril mu'minin wa a'immati mahsumin alaihimussalam. Mengisi waktu, nggak ada yang hadir dan belum hadir. Selamat siang Bang Kismet. Sedikit menyampaikan tentang Lebaran atau Idul Qadir, hari raya pengangkatan atau pelantikan Imam Ali alaihissalam. Kalau di Syiah ada 3 Lebaran. Pertama Idul Fitri, kedua Idul Adha, ketiga Idul Qadir. Itu yang paling besar dirayakannya. Kalau kita istilahnya ada sedikit materi itu meriah, lebih meriah daripada 2 Lebaran tersebut. Karena ini nggak boleh panjang-panjang, disambung-sambung saja ya Bang Kismet, ini mengisi waktu. Terima kasih Bang Kismet. Bang Kismet, Assalamualaikum. Saya lanjutkan lagi ya Bang Kismet. Ya, ini hanya untuk mengisi waktu sebelum ada yang masuk, dan kalau bisa juga menjadi topik juga nggak masalah. Kenapa Imam Ali diangkat sebagai pengganti? Itu atas dasar perintah Allah melalui nabinya di 18 Zulhijjah bulan 10 bulan haji wada terakhir 3 bulan sebelum wafat Nabi. Untuk dasar bahwa perintah dari Allah yaitu Al-Maidah, surah Al-Maidah ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul baligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama balaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin.
artinya wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang kafir. Kita potong dulu ya, karena terlalu panjang voice note-nya. Saya lanjut nanti kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajengan ke Haji Ahmad Sunarto. Itu hadis itu. Hadis bukan Quran. Lanjut. Hati-hati bekerja di jalan. Lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ajengan ke Haji Ahmad Sunarto. Itu hadis itu. Hadis bukan Quran. Lanjut. Hati-hati bekerja di jalan. Lanjut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas nasihatnya, Yai Gus Romli. Terima kasih atas informasinya juga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sumbang doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Sadaqallahul azim. Demikian matur sembah nuwun. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya akan lanjutkan cerita ini atau informasi ini dengan ayat Al-Maidah tersebut. Itulah bukti atau mandat untuk melantik Imam Ali alaihissalam. Berdasarkan ayat tersebutlah Allah memerintahkan melalui nabinya untuk menyampaikan risalah Nabi. Ini sebelum 3 bulan Nabi wafat sudah dipersiapkan. Dengan surah An-Nisa yang kemarin kita bicarakan, wa uli amri minkumnya, ya ini sudah persiapkan, sudah ada, bukannya kita suruh milih. Nah gitu. Kita bacakan lengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur-rasul wa uli amri minkum. Wali amri minkum adalah sudah dipersiapkan, yaitu Imam Ali alaihissalam, pengangkatannya yang diikuti tersebut. Jadi, hai orang-orang yang beriman, kamu taatlah kepada Allah, kepada Nabi, kepada Rasul, dan kepada Imam Ali. Karena apa? Sepadan. Allah yang menurunkan Al-Quran adalah suci dan benar. Memberitakan kepada nabinya maksum, suci dan benar. Dan untuk pelanjutnya pun suci dan benar. Karena apa? Untuk membawakan ayat-ayat suci, firman-firman Allah yang suci dibawa oleh orang yang benar. Dilengkapi lagi dengan surah Al-Fatihah dan An-Nisa 69. Kita potong dulu. Nah, dilengkapi lagi dengan surah Al-Fatihah dan surah An-Nisa 69. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung ke ayat 7 ya. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu kalau
Wairil mautub walabdolin itu kan sudah orang dimurkai, kita udah nggak cerita. Ina udah dimurkai kan, dan orang yang sesat kita sudah tidak cerita lagi. Yang di sini kita ceritakan adalah lanjut. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kan gitu. Allah mengajarkan kepada kita dengan doa ini. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siapa yang mengajarkan? Allah mengajarkan kita. Allah sendiri yang menjawabnya. Dikasih tahu, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Gitu kan? Jadi tunjukilah kami jalan yang lurus. Dikasih tahu Allah, jalan yang lurus yaitu orang diberi nikmat. Berarti orang-orang yang diberi nikmat itulah yang jalannya lurus. Oke. Siapa itu orang-orang yang jalannya lurus? Di surah An-Nisa 69. Kita potong lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala ma hadana wa lahu syukru ala maulana. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Alaihimul mahdiyyin wa sallim tasliman katsiran. Berkaitan dengan sunnah dan syiah. Kalau kita dialog itu Pak Ustadz Kiai Romli ya, kita kembali ke asas saja, asas sunnah dan asas syiah gitu. Nah, asas sunnah itu adalah kepemimpinan setelah wafat Nabi berdasarkan surah, kan begitu. Dan itu adalah amrunas, artinya manusia yang punya urusan untuk bermusyawarah mengangkat seorang khalifah, kan begitu. Kan begitu kan? Itu kan faktanya begitu. Jadi amrunas artinya urusan manusia bermusyawarah untuk mengangkat seorang khalifah, asasnya surah, begitu Pak ya. Ini kan fakta ini, kita bisa bicara ke asas saja. Kemudian syiah itu tidak berdasarkan surah tapi berdasarkan wasiat Nabi, dan wasiat Nabi itu adalah amrullah, urusan Allah. Allah sendiri yang memerintahkan Rasulullah untuk menulis wasiat, sehingga ada wasiat tentang khalifah setelah Nabi, yaitu isna asyara imaman wa isna asyara mahdiyan. Nah begitu aja Pak asasnya. Jadi kalau kita kembali ke asas nggak usah berdebat, kembali ke asas masing-masing gitu loh. Nah setelah itu kita kembali kepada asas, contohnya syiah. Syiah itu asasnya wasiat Nabi, bukan surah. Nah ternyata orang-orang syiah hari ini Pak Kiai Romli menolak wasiat Nabi tersebut. Yang ditulis malam Senin itu juga ditolak oleh syiah. Jadi artinya apa? Artinya umat syiah ini sudah melenceng dari asasnya, yaitu wasiat Nabi. Karena itu pemilihan presiden Iran, pemilihan wilayatul faqih itu kan berdasarkan surah juga. Artinya sudah mengikuti asasnya ahli sunnah. Jadi syiah ini penyimpangannya pertama. Pada zaman kita ini sudah menyimpang dari asasnya. Pertama, mereka mendirikan negara Iran yang mana pemimpinnya itu berdasarkan pemilu, artinya surah kan. Kemudian wilayatul faqihnya juga musyawarah para ulama-ulama syiah, berarti surah juga kan. Nah artinya mereka menyimpang dari asasnya, itu pertama. Itu kekeliruan syiah ya. Yang kedua, mereka sendiri menolak wasiat Nabi tersebut yang didakwakan oleh Imam Al-Yamani sebagai sahibul wasiat. Nah artinya mereka ini pertama menyimpang dari asasnya, yaitu wasiat Nabi, dan kemudian mereka juga menentang wasiat tersebut. Artinya secara keseluruhan, baik secara dari sudut pandang ahli sunnah syiah itu sesat, dari sudut pandang kami Al-Yamani lebih dari sesat lagi, menentang asasnya sendiri, menentang dasarnya sendiri. Bayangkan kalau ada seorang itu menentang dasarnya sendiri, apa namanya? Contoh kita negara Indonesia ini kan berdasarkan UUD 45 misalnya. Kok orang Indonesia menentang UUD 45? Apa itu Pak? Menentang asas kan? Asas kita Pancasila. Kemudian kita rakyat Indonesia menentang Pancasila. Itu kan konyol Pak. Nah begitulah umat syiah ini asasnya wasiat Nabi, dia menentang wasiat Nabi. Asasnya dia bukan surah, dia ikut surah, ikut sunni juga. Jadi di mana Pak kebenaran syiah? Menurut Bapak ada nggak? Nggak ada. Makanya kami Gerakan Al-Yamani ini memberantas
kesalahan Syiah yang sangat fatal ini. Artinya yang masih mewakili Syiah secara murni berdasarkan asasnya itu hanya gerakan Al-Yamani. Selain gerakan Al-Yamani, mereka orang-orang Syiah telah menyimpang dari asas fondasinya. Demikian Pak pendapat saya dari gerakan Al-Yamani terhadap Syiah. Demikian Pak Romli ya. Ini khusus untuk Pak Romli mewakili daripada ulama ahli sunnah wal jamaah di sini. Makanya saya tujukan khusus kepada Pak Romli dan agar ini disimpan juga nanti oleh Bapak Kismet di dalam audionya tanggapan kami terhadap Syiah Wilayatul Faqih Iran ya. Demikian, terima kasih. Wassallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad alaihi wal mahdin wa salim tasliman katsira. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu yang saya bilang semalam Pak Sunarto pada Pak Erik itu. Ya memang begitulah semua Al-Quran itu oleh mereka dibuat, ayatnya itu dibuat sedemikian rupa untuk mengarah kepada gulam. Nah, salah satunya ya ini arti ma'a itu mereka paksakan untuk jadi termasuk. Padahal itu beberapa contoh atau bukti-bukti yang saya temukan di Al-Quran itu banyak itu. Kata ma'a itu artinya bersama, bukan termasuk. Ini tentang arti ma'a itu ada bersama itu ya sudah jelas Pak. Yang diperdebatkan apa ini? Kalau ma'a itu artinya bersama itu sudah jelas ya, tanpa banyak bukti seperti ini. Yang didialogkan apa saya belum menangkap ini. Ini Pak Imam soal surat An-Nisa 69 itu yang di sana kan ada kata ma'a itu. Ma'a itu yang sudah dijelaskan Pak Sunarto di atas itu kan maksudnya bersama para nabi, para shodiqin dan sebagainya itu. Nah, oleh pihak Ahmadiyah kata ma'a itu dipaksakan untuk menjadi termasuk gitu loh. Jadi ya semua itu tujuannya ya jelas sih, memang arahnya ke gulam begitu. Oh ya ayyuhalladzina amanu wa kunu ma'as shodiqin, contohnya hai orang-orang beriman hendaklah kalian bersama orang-orang yang benar. Jadi kita bukan termasuk orang-orang yang benar, betul Pak. Saya meyakini 12 imam 12 mahdi itu ada orang-orang yang benar, makanya saya bersama mereka Pak. Tapi bukan termasuk mereka, betul. Jadi kami memahami kata ma'ayu tetap bersama. Ya, karena itu perintahnya itu hendaklah kalian bersama dengan orang-orang yang benar. Maka tugas kita berarti kan mencari orang-orang yang benar, bukan menjadi orang-orang yang benar. Ya kan? Ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan al-mustaqim. Jadi siapakah al-mustaqim? Siapakah as-shodiqin? Orang-orang yang benar, orang-orang yang lurus. Jadi kan kita itu jalan orang-orang yang lurus gitu. Jalan orang-orang yang lurus bersama orang-orang yang benar. Itu yang kita tuju. Nah, pertanyaan kita sekarang itu, siapakah al-mustaqim itu? Orang-orang yang benar itu. Siapakah as-shodiqin itu? Orang-orang yang benar itu. Nah, itu jelaskan. Kita harus tunjukilah kami jalan orang-orang yang benar agar kami bisa bersama dengan orang-orang yang benar. Nah, pertanyaannya, siapakah orang-orang yang benar ini setelah wafat Nabi? Nah, menurut Syiah, orang-orang yang benar itu adalah sesuai wasiat Nabi, ada isna asyara imaman wa isna asyara mahdian. 12 orang imam, 12 orang mahdi, itulah orang-orang yang benar yang harus kita ikuti. Selain mereka, itu tidak ada nasnya, tidak ada dalilnya. Maksudnya, contoh, apakah misalnya Imam Syafi'i itu orang yang benar? Mana dalilnya? Menunjukkan Imam Syafi'i itu orang yang benar kan? Gitu loh. Nah, ya kan kita contoh untuk Sunni ya. Contoh Mirza Ghulam Ahmad itu apakah orang yang benar? Lalu kita bersama Mirza Ghulam Ahmad. Jadi betul kata bersama ini sangat penting agar kita bisa bersama dengan orang-orang yang benar, ya yang disebut dalam Al-Quran sebagai as-shodiqin ya, wa kunu ma'as-shodiqin, hendaklah kalian bersama orang yang benar. Dan kemudian Al-Quran mengatakan ihdinas shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan al-mustaqim, jalan orang-orang yang benar. Al-mustaqim itu orang-orang yang benar maksudnya. Nah, siapa sih orang-orang yang benar itu?
Makanya kami mencari, ketemulah orang yang benar adalah Isna Asyara Imaman wa Isna Asyara Mahdiyan. Karena ada nas, ada dalilnya berdasarkan wasiat Nabi. Nah, sedangkan yang lain nggak ada dalilnya, nggak ada wasiat Nabi tentang mereka. Itu jawaban kami dari Al-Yamani. Terima kasih. Iya, kalau Ahmadiyah kan terkenal orang yang memplesetkan ayat Al-Quran. Contohlah, khotaman nabiyyin ditolak sebagai penutup kan. Khotam itu kan isi mustarak ya. Ya, artinya memang banyak makna, bisa penutup, ya bisa materai, ya bisa macam-macam ya kan. Nanti mereka terjemahkan khotaman nabiyyin artinya cincin kenabian, bisa juga kan. Nah, tadi Nabi Muhammad itu cincin kenabian bukan penutup. Artinya begini, mereka itu yang bertentangan dengan nafsu mereka tolak. Contohnya khotaman nabiyyin itu kan bisa bermakna penutup memang. Ya makna khotam itu kan misalnya khotam Al-Quran kan penutupan daripada Al-Quran dan sebagainya. Jadi kata khotam itu muhkam, dia bermakna penutup kan, dan dia mustarak kan, bisa bermakna selain penutup bisa ada makna yang lain. Tapi Mirza Ghulam Ahmad menghapus kata penutup ini untuk membenarkan ajaran mereka. Itu sederhananya. Jadi ini Pak Imam yang saya maksud ini oleh saudara Erik itu dari Ahmadiyah, Ma'adis itu dipaksakan untuk menjadi termasuk gitu loh, ya kan. Sedangkan kita tahu sebenarnya bukan termasuk itu artinya, ya artinya bersama atau bersama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alna minal mutamassikina bi wilayati amiril mu'minina wa a'immati mahsumin mayamin alaihimussalam. Selamat siang Bang Jaga Sukma. Karena itu ditujukan kepada Syiah, Imamiyah, Isna Asy'ariyah atau 12 imam. Walaupun itu kepada Yai Gus Romli yang saya hormati. Ini ngefek. Bang Jaga semua bicara sama siapa dan ngefeknya kepada siapa. Oke. Pertama, ini kan berpendapat ya ajas wasiat ya Bang Jaga Sukma. Anda sudah menghukumi dan menghakimi yang tidak sependapat sama antum. Ini juga Anda sudah melanggar Al-Quran. Karena apa? Agama ini tidak dipaksakan, apalagi akidah. Tidak dipaksakan. Itu namanya memperkosa akidah orang. Suruh sama dengan akidahnya. Kalau antum akidahnya seperti itu, sampaikan saja. Tidak ada hak antum itu menghakimi orang. Pertama, yang nggak paham mungkin oh iya sama dengan kaum Sakifah Bani Sa'idah melalui pemilihan. Beda ini. Kami tetap menjalankan wasiat Nabi, yaitu 12 imam. Jangan samakan kepada wilayah faqih, itu beda. Begitu Bang Jaga semua. Wilayah faqih itu adalah hasil musyawarah, betul, tapi tidak wajib ditaati. Tidak wajib ditaati sebagai pengikut wilayah faqih. Tidak wajib mutlak. Saya sekali lagi,
tidak wajib mutlak. Karena kenapa kami mengikuti beliau? Karena beliau mengikuti wasiat Nabi, yaitu 12 imam. Yang nggak paham boleh antum menyampaikan seperti itu. Kenapa? Sebelum kemunculan, sebelum zuhurnya Imam Mahdi al-Muhdhar alaihissalam, beliaulah yang bertanggung jawab atas umat yang ada ini di dunia yang meyakini Syiah, Imamiyah, Isna Asy'ariyah, yaitu dipimpin oleh Ayatullah Sayyid Ali Khamenei yang mulia. Begitu ya Bang Jaga Sukma. Nah, dia membentuk negara. Itu juga persiapan untuk menyambut kehadiran Imam Al-Muntazar atau Al-Qaib. Boleh Anda seperti itu pendapatnya, tidak masalah, tapi Anda jangan menghukumi orang. Kedua, sepak terjang rekam jejak wilayah fakih yang saya ikuti, saya berkeyakinan 100% karena ini agama Allah, gak mungkin sembarangan memberikan keputusan dan fatwa keputusan. Ada nggak fatwa Imam Ali Khamenei ini berkontradiksi kepada umatnya? Fatwanya pasti ada connect, pasti ada komunikasi yang punya hak, gak sembarangan. Itu ya Bang Jaga Sukma, terima kasih. Sementara ini dulu bantahan saya. Sekali lagi, Anda ada hak apa untuk menghukumi yang tidak sependapat sama antum. Anda sudah memperkosa keyakinan orang lain dan sudah mendahului Allah Subhanahu wa taala yang berdasarkan surah Al-Qalam ayat 7 kalau nggak hilaf ya, dengan An-Naml, surah An-Naml 125. Terima kasih Bang Jaga Sukma. Kalau orang yang nggak paham sih mungkin percaya-percaya aja. Terima kasih. Terima kasih Bang Mariono. Saya juga berterima kasih sebetulnya sama Pak Erik dan sangat terima kasih. Jadi ada pemicu dalam diri saya bahwa selalu saya dikatakan nggak paham, nggak ngerti. Saya sekarang akan saya buktikan. Begitu. Saya mau ngopi. Selama ini nggak pernah ngopi. Ngopi adalah ngolah pikiran. Intuisi yang dulu-dulu yang sudah terpendam, aneh bangun lagi. Aneh bangkitkan lagi semangat yang dulu-dulu dapat, yang dari ya pesantren pinggiran lah. Saya pengen ulas lagi sedikit. Terima kasih Bang Pak Haji Erik, Anda bikin semangat saya. Ya. Dan terima kasih. Memang situ digeser, orang disebut bersama Nabi, bersama orang yang benar, bersama para syuhada yang orang mati syahid, para persaksi dan para orang soleh. Dipelintir, saya tahu itu, tapi nggak apa-apa. Nanti juga akan terbelejok dengan sendirinya dengan ayat-ayat sendiri yang disampaikan. Karena apa? Itu kepalsuan semua. Mana yang palsu, mana yang asli, nanti akan terbuka dengan sendirinya. Alam semesta yang akan membuktikan. Begitu Mas Mariono.
yang diperdebatkan Bang Jaga Sukma, Pak Erik itu menerjemahkan termasuk. Jadi Bang Jaga Sukma selama ini nggak memperhatikan ya. Pak Haji Erik itu ma'a diartikan termasuk, bukannya bersama Bang Jaga Sukma. Tanggapan kedua Bang Jaga Sukma sudah jadi Tuhan. Memonis orang, menyesat-nyesatkan orang, menyalah-nyalahkan orang berdasarkan wasiat Imam Bakir. Itu kan katanya, ya kan? Keyakinan antum yang ditulis hari Senin, ya kan? Bang Jaga Sukma, yang dimaksud tidak mengikuti wasiat Nabi itu siapa? Syiah yang mana? Tolong dong sebutkan. Apakah wilayah fakih juga tidak mengikuti wasiat Nabi? Apakah para marja maroji itu tidak mengikuti wasiat Nabi? Begitu yang antum maksud Bang Jaga Sukma. Boleh Anda sudah mengikuti Al-Yamani yang antum bilang maksud. Oke. Nanti saya kasih pertanyaan sama antum ya Bang Jaga Sukma, karena antum sudah muncul wasinya Imam Mahdi. Ya, tanggapan saya yang kedua hanya ya nggak usah panjang-panjang dulu lah. Suka lupa yang tadinya mau nyampaikan terus hilang. Ya itu saja. Anda sudah menjadi Tuhan kecil atau berkepanjangan mewakili Tuhan. Nah, yang Anda wakili itu Tuhan yang mana? Terima kasih. Assalamualaikum. Mas Mariono, ini mungkin ke depan pertanyaannya saya semakin berat nih Pak Mariono. Saya udah tahu kan Haji Erik puter-puter itu aja. Surah Jum'ah, surah Al-Imran, surah Sukhruf, surah Asad itu aja puter-puter. Walaupun nggak nyambung juga diputer-puter. Lebih mendalam lagi ntar itu. Setiap yang aneh, saya nggak ngeluarin ayat-ayat dalil inilah dalil-dalil yang saya keluarkan biar dalilnya saja sudah cukup. Dalilnya sendiri buat menghantam sendiri gitu. Kira-kira menurut Mas Mariono gimana? Dia berani tampil nggak nih terus? Itu dua kali VN saya nggak ditanggapin itu Mas Mariono. Terima kasih Mas Mariono, bersuara teruslah walaupun sudah pernah diskusi juga biar enak. Jadi saya ada tambahan wawasan gitu Mas Mariono. Makasih. Ya memang begitu Pak Sunarto modelnya orang-orang Ahmadiyah itu putar-putar seputar ayat-ayat itu aja. Kan semuanya juga kan direkayasa sedemikian rupa supaya cocok dengan gulam. Ya memang begitu. Tapi ya Haji Erik pasti terus dia akan terus akan terus mengeluarkan dakwah-dakwahnya. Tapi ya tidak jauh dari yang Pak Sunarto bilang tadi. Pasti soal itu saja. Pak Erik itu nggak bakalan berani kalau dia ngupas kitab Wahyu Suci Tazkirahnya. Dia nggak akan berani. Tapi kalau Al-Quran, hadis, ya dia akan tetap mengeluarkan itu walaupun ayatnya itu saja dan semua itu direkayasa supaya masuk pada gulam. Iya Mas Mariono, ini tumben sepi, nggak rame, lagi pada tidur kali ya Mas Mariono. Antum ini lagi santai, kegiatannya apa nih Mas Mariono tiap harinya? Kalau boleh tahu gitu Mas Mariono, terima kasih.